Shalom Jemaat SIB CCK, Osonong Kosobon, Dafaka, kan saya Anda sesuap ya saudara. Selamat bertemu kembali kita di dalam ibadah online pada pagi hari ini ya saudara. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada pagi hari ini. Untuk sama-sama memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Baik, izinkan saya untuk menyapa Jemaat SIB CCK. Apa kabar semuanya? Mari sama lambai-lambaikan tangan saudara. Apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan saudara sepanjang PKPB ya saudara? Semoga semuanya dalam penyertaan Tuhan dan sehat seperti saya. Amin. Baik, sekiranya saudara mengikuti ibadah online melalui saluran YouTube resmi kami, kami mendorong saudara untuk bergabung bersama-sama kami di website kami, yaitu sibcck.online.church ya saudara, dan saudara boleh klik link di bawah dan itu akan membawa saudara ke platform tersebut. Dan kami mendorong saudara juga untuk terus mengikuti ibadah online kami, begitu juga dengan Jemaat SIB CCK ya, agar tidak ada yang ketinggalan untuk mengikuti ibadah online kami di masa yang akan datang. Baik saudara, sebelum itu dan sekiranya saudara sudah berada di platform ini, saudara boleh komen di ruangan chat dan saudara boleh memberitahu kami dari mana saudara mengikuti ibadah online ini, sama ada dari rumah, tempat kerja, dari kampung, atau di mana-mana saja saudara berada pada saat ini ya. Dan kami sangat mendorong dan menggalakkan saudara untuk membawa keluarga dan teman-teman untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya, dengan menekan butang invite seperti yang tertera di bawah ya saudara. Dan bagi saudara yang bukan jemaat SIB CCK dan pertama kali mengikuti ibadah online kami pada pagi hari ini, selamat datang ke ibadah online kami ya saudara. Dan kami sangat mengalu-alukan kehadiran saudara di sini dan semoga saudara akan terus setia untuk mengikuti ibadah online kami pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Baiklah saudara, kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Sudah siap untuk memuji dan menyembah saudara? Katakan yes, yes, yes. Mari saudara, kita bangkit bersama-sama untuk berdoa pada hari ini, untuk doa pembukaan pada hari ini, dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena keberadaan kami pada hari ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan memampukan kami bernafas dan hidup hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan dan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mata dan telinga kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, segala kuasa-kuasa iblis yang coba mau mengganggu ibadah online kami patah dan tolak itu di dalam nama Yesus. Dan kami buka pujian dan penyembahan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama menyatakan amin, amin saudara. Dan selamat beribadah saudara ya, dan Tuhan memberkati. Kita semua bersukacita sore hari ini. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersukacita bersama Bapak Ibu. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya.
itu baik, amin. Amin. Bagi yang berlindung padanya akan apa Bapak Ibu? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita semua di tempat ini hatinya penuh limpah dengan ucapan syukur. Yang sepakat katakan yes. Kita mau memuji Tuhan secara sepakat Bapak Ibu Saudaraku. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi yuk. Mana dua tangannya jangan setengah tiang, tinggi-tinggi. Semuanya ke sana dulu baru ke sana. Setuju katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mana suaranya? Betani Nina. Semua kasih lagi Bapak Ibu sendiri. Oh Tuhan Engkau baik, baik oh, bahwasannya tuh selamanya kasih setia. Lagi ya Bapak Ibu sendiri katakan. Yang di balkon jangan ketinggalan. Bahwasannya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, bahwasannya selamanya kasih satu kali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah oh Yesus Kau baik, oh bahwasannya sungguh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh bahwasannya selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya, bahwasannya, bahwasannya selamanya kasih setianya. Yesus Kau baik benar. Semua serukan sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah. Hai, salam-salam bagi Dia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baik.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati tiada duanya. Oh, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali dan selamat beribadah bersama, khususnya pada keluarga SIB CCK Kelang ini. Terima kasih karena saudara masih setia dan mengasihi Tuhan. Minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan sebuah tema, kegembiraan hati yang bersyukur. Kegembiraan hati yang bersyukur. Kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak sujud
ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mazmur 138 ayat yang kedua. Saudara, dalam ayat ini adalah satu gambaran dari hati si pemazmur. Dia sangat senang apabila dia masuk dalam gerbang dan memuji, menyembah pada Tuhan. Dan saya percaya dalam kejadian-kejadian peristiwa yang berlaku dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup pemazmur, memang tidak semuanya berjalan di dalam keadaan yang baik. Ada waktunya juga dia berjalan di dalam kesulitan, dan itu juga dapat kita lihat sebagai satu bukti dari kehidupan Mazmur Daud, yaitu dalam Mazmur 23. Dia katakan bahwa dia juga berjalan di dalam lembah kekelaman. Meskipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi dia tetap itu tidak menghalang dia dengan artinya yang berbau atau dekat dengan Tuhan. Sebab itulah kedewasaan dan pengenalan pemazmur atau Daud sendiri, bahwa Tuhan yang dikenal oleh Daud ini adalah pribadi yang memberi dia selalu penghiburan, memberi dia pertolongan, memberi dia kekuatan dalam apapun situasinya. Amin. Dan saya percaya itu sebabnya kita akan lihat dari khotbah ini atau tema ini, kegembiraan hati yang bersyukur. Jadi hati kita harus diwarnai dengan kegembiraan. Karena kalau hati kita bergembira, bersyukur, itu kelihatannya dari ekspresi daripada muka, penampilan, perilaku kita. Apa yang kelihatan dari luar, itu semua adalah gambaran apa yang ada di dalam. Jadi sangat sulit kita untuk melakukan apa yang sebenarnya berlaku dalam hidup kita. Dan itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau mau menikmati hidup yang penuh dengan sukacita itu harus orang yang benar-benar memahami dan menghidupi dengan kesyukuran. Harus hidup di dalam bersyukur. Dalam khotbah hari ini saya akan kongsikan kita dengan 3 poin. 3 poin yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Poin yang pertama yaitu karena kita lebih berharga dari apapun di dunia ini. Alasan yang kedua, karena kegagalan adalah pelajaran dan pengalaman yang bernilai. Dan alasan yang ketiga, karena membuat hidup lebih indah di mata Tuhan. Haleluya. Alasan yang pertama, karena kita lebih berharga dari apapun di dunia ini. Dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting dari makanan. Apa arti hidup ini? Kalau kita tidak tahu untuk menghargai atau menikmati kebahagiaan, kita tidak tahu menikmati tujuan hidup ini, makanan yang tersedia, apapun yang di rumah kita, kalau hidup ini tidak terurus dengan baik, semua itu tidak ada arti, tidak ada maknanya.
Kata orang seperti ini, makan tak kenyang, mandi pun tak basah, tidur pun tak lena. Kenapa peribahasa atau kenapa bahasa atau kata-kata itu muncul seperti itu? Karena itu menggambarkan hatinya. Hidupnya itu tidak dia menikmati ketenangan, dia tidak menikmati kebahagiaan. Hidupnya itu kacau, hidupnya itu selalu bergelora, hidupnya itu tidak lagi menjalani dengan baik. Jadi dia bergumul dengan kekecewaan yang terjadi dalam hidupnya. Jadi makanan yang enak atau yang sedap di depan kita pun itu tidak ada arti, tidak ada maknanya lagi. Kalau hidup kita, hati kita ini kacau, tidak terurus dengan baik. Nah, itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa kita perlu sadar hidup kita lebih berharga dari apapun di dunia ini. Amin. Hidup kita lebih berharga daripada emas dan permata. Hidup kita ini lebih berharga daripada harta yang di dunia ini. Meskipun kita lihat harga dari segala harta yang ada di rumah di dunia ini, emas, permata, itu semua nilainya tinggi. Tetapi saudara-saudara, bahwa semua itu tidak ada nilainya berbanding dengan hidup kita yang jauh lebih tinggi nilainya. Bukan tidak ada artinya, bukan kita tidak perlukan semua itu, perlu. Tetapi untuk apa kalau hidup kita tidak terurus dengan baik? Kalau hidup kita ini kita tidak menikmati ketenangan, kedamaian, shalom yang selalu kita dengar atau selalu kita guna di dalam kata sapaan atau kata teguran kepada sahabat teman-teman kita seiman, shalom. Apa arti semua shalom itu kalau hanya dari sebatas dari kata-kata kita? Shalom yang dimaksudkan itu sebenarnya dari akar bahasa asalnya itu adalah yang damai yang dari hati itu yang keluar, damai yang sebenarnya itu yang diekspresikan, itu yang muncul, yang datang dari hati dan keluar dari kata-kata kita dan nampak atau kelihatan dari luar. Itulah shalomnya. Tapi kita tidak memiliki shalom. Kenapa? Karena kalau hidup ini kita tidak tahu untuk mengurusnya, maka shalom itu tidak akan bertata atau tidak akan dapat dinikmati dalam hidup kita ini. Itu sebabnya kita harus perlu sadar bahwa hidup kita lebih berharga. Maka kita tahu kalau hidup ini berharga, shalom itu akan secara langsungnya akan kelihatan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita lihat alasan yang kedua, kegembiraan hati yang bersyukur. Kegembiraan hati yang bersyukur alasan yang kedua adalah karena karena kegagalan itu adalah pelajaran dan pengalaman yang bernilai. Karena kegagalan adalah pelajaran dan pengalaman yang bernilai. Saudara-saudara berkalian kita bahwa pengalaman yang kita lalui, yang kita alami dalam hidup kita ini, itu jauh lebih berharga, itu jauh lebih bernilai dalam hidup kita, itu jauh lebih berarti. Kenapa? Karena semua ada pengalaman itu, pengalaman yang baik, pengalaman yang tidak baik, pengalaman yang sulit, pengalaman yang mudah, senang, atau menyukakan kita, yang menyakitkan kita, atau hal-hal yang kita suka atau tidak suka. Semua ini ada maksud, ada artinya untuk membentuk karakter kita, kehidupan kita, perilaku kita. Jadi pengalaman itu sangat bernilai untuk menjadi pengajar kita, menjadi guru kita yang mengajar kita. Kita lihat kisah di dalam Lukas 15 ayat yang ke-21. Dalam Lukas 15 ayat
ke-21. Demikian firman Tuhan dalam ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Lihat, ini pengalaman dari anak bungsu. Dari awalnya dia sukses. Dari mulanya dia sudah sukses. Kenapa dia sukses? Karena dia berada di dalam rumah bapaknya. Dia tinggal bersama dengan bapaknya. Dan setelah dia coba menjalani hidupnya sendiri, dia mau keluar, dia mau keluar dari rumah, meninggalkan orang tuanya, ayahnya, dan dia pergi berfoya-foya untuk bersenang-senang di dunia luar, untuk memuaskan segala kemauan atau keinginannya. Dan akhirnya dia punya pengalaman inilah yang mengajar dia, peristiwa inilah yang membentuk dia bahwa hidup di dunia ini ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Walaupun keinginan kita itu sangat kuat untuk mendorong kita, kemauan kita itu sangat untuk mau menarik kita, untuk mau mencoba segala sesuatu yang untuk memuas keinginan daging kita sebenarnya. Tetapi lihat, apakah semua itu adalah satu kepuasan yang kekal atau sementara, atau hanya tidak bersifat tahan lama seperti itu? Dan itu dialami oleh anak bungsu ini. Anak bungsu ini punya pengalaman seperti itu, yang pada awalnya dia kelihatan orang yang kaya, orang yang berada, tetapi setelah harta dan uang limitnya semua sudah habis dan dia menderita, hidup dalam keadaan kelaparan, dia sudah mulai melarat sampai jatuh miskin paling rendah. Pekerjaan yang didapatinya atau pekerjaan yang dilakukannya adalah untuk memberi makan kepada babi. Pekerjaan yang paling hina. Kalau di dalam budaya orang Yahudi, babi itu adalah haram bagi mereka. Berarti pekerjaan anak bungsu ini adalah sesuatu pekerjaan yang paling rendah dari segala pekerjaan, yang dianggap pekerjaan yang haram, yang dianggap pekerjaan yang hina. Nah, itu sebabnya anak muda ini, anak bungsu ini sudah berada di dalam keadaan kegagalan seperti itu. Seolah-olah hidupnya itu segala sesuatu yang dimilikinya semuanya gagal. Tetapi kita lihat, apakah dia berdiam diri? Apakah dia hanya menyiksa, mendamaikan dirinya? Tidak. Dia bangkit, dia bangun untuk kembali di dalam hidupnya. Dia kembali kepada hubungannya dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Dan saya beritahu dengan kita, saudara, bahwa anak bungsu ini dia punya cara pikirnya menjadi negatif itu menjadi positif. Perkara yang negatif itu menjadi positif. Kenapa? Karena dia bangun, dia bangkit, dia bergerak, dia berjalan, dia kembali bertemu dengan ayahnya. Tetapi dia katakan di sini, dia akan bertemu dengan papanya, dia akan mengakui kelemahan, dia mengakui dosanya, bahwa dia sudah berdosa dengan surga, dia berdosa sudah dengan terhadap bapaknya, dan dia tidak layak lagi untuk disebut dengan sebagai anak bapa. Dan dia mau menawarkan dirinya untuk menjadi salah satu daripada hamba dari bapaknya. Wah, inilah kesadaran. Kegagalan yang dialaminya itu tidak membuat dia terus melarat, jatuh miskin sampai kepada titik puncak penghujung hidupnya, bukan. Tapi dia bangkit, bangun kembali, dan kegagalan inilah yang menjadi pelajaran dan pengalaman yang bernilai, berarti di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadikan perkara
Sehingga anak bungsu ini, dia tidak lagi memperhitungkan bukan soal berapa kali dia gagal, tetapi berapa kali dia mau bangkit dari kegagalannya. Itulah kelebihan dari kekuatan orang yang ada kesadaran dan juga menyatakan syukur dalam segala sesuatu. Inilah alasan kita bergembira. Inilah alasan hati kita untuk ada sukacita yang dibalut dengan syukur. Hati yang bersyukur ini, kenapa? Karena bila hati bersyukur, maka sukacita ada dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita dalam hati kita. Pengalaman guru yang terbaik atau coach yang terbaik, jurulatih yang terbaik. Mungkin banyak guru kita mengajar sebelum ini atau selama ini dengan kita, memberi kita pengajaran baik itu praktikal atau teori, mungkin tidak berkesan dengan hidup kita. Tetapi ada satu guru, saya tidak tahu apakah saudara setuju atau tidak, tapi bagi saya setuju bahwa guru yang terbaik yang mengajar dengan kita, yang menjadi jurulatih kita, yang betul-betul yang praktikal, sesuai, tepat memenuhi keperluan kita adalah pengalaman yang kita alami. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Jangan melihat kegagalan dari sisi negatifnya, tetapi lihatlah makna yang dapat kita pelajari dari setiap peristiwa yang terjadi. Belajar menanggapi semua kegagalan dengan ucapan syukur, maka akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Lihat, dengar baik-baik ini. Belajar menanggapi semua kegagalan dengan ucapan syukur, maka akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Seolah-olah seperti lagu ratapan itu. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Haleluya. Jadi ratapan kita, kesusahan kita, pergumulan kita, masalah kita, itu akan diubah menjadi sukacita. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah di bawah kedaulatan kemahakuasaan Tuhan, dan itulah ekspresi daripada hati yang bergembira di hadapan Tuhan. Kita bergembira di dalam keadaan apapun bukan berarti kita orang yang tidak normal, tidak. Tapi kita tahu bahwa ada kekuatan orang-orang yang bersukacita di hadapan Tuhan. Ada kekuatan orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada kekuatan orang-orang yang taat dengan firman Tuhan. Ada perhimpunan, ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Sebab manusia tidak mungkin dapat mengerti, memahami semua ini. Semua perkara yang kita belajar ini adalah hal-hal dari surga, hal-hal yang dari Tuhan, dan sesuai dengan keperluan kita untuk memenuhi keperluan jiwa dan roh kita. Haleluya. Bergembiralah saat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadikan kegagalan itu sebagai satu kesaksian yang tertangguh atau tertunda. Jadi anggap saja, kalau kita gagal, anggap saja, oh, tertunda lagi atau tertangguh lagi. Bukan berarti sudah hilang. Jadilah orang yang berhasil. Keluarlah sebagai pemenang. Jadilah seorang pemenang. Amin. Haleluya. Alasan yang ketiga dan yang terakhir dari hati yang bergembira, karena membuat hidup lebih indah di mata Tuhan. Haleluya. Karena membuat hidup lebih indah di mata Tuhan. Orang yang bergembira, orang yang bersukacita, hidupnya itu membuat lebih indah, lebih menarik di mata Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat 13 sehingga ayat yang ke-16.
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berharga atau istimewa di mata Tuhan. Kita istimewa di mata Tuhan, dan kita juga istimewa di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita istimewa di mata Tuhan, berarti kita juga orang-orang yang berada di dalam rencana Tuhan. Pastikan bahwa kita bukan sekadar menarik atau istimewa di mata Tuhan, tetapi kita sudah ada di dalam plan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada tujuan Tuhan yang baik dan terbaik dalam hidup kita. Ini yang dipanggil bahwa kita orang-orang yang istimewa. Kita orang-orang yang hidup lebih berharga di mata Tuhan. Haleluya. Hati yang penuh dengan syukur memberikan wajah indah pada kehidupan. Hati yang bergembira, hati yang bersyukur, wajah indah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ucapan syukur itu berdampak atau berpengaruh baik kepada diri kita, sesama kita, dan juga kepada Tuhan. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang hidupnya lebih indah di mata Tuhan. Haleluya. Kita orang-orang yang hidupnya atau hidup kita lebih indah di mata Tuhan kalau kita mengerti firman Tuhan ini. Itulah kelebihan dan sebagai satu berkat keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Itulah sebabnya bergembira itu adalah hati yang bersyukur, dan juga kita harus mengekspresikan itu melalui dengan kegembiraan kita. Dan itulah dikatakan atau dimaksudkan dengan juga bersyukur. Kalau kita bersyukur tapi muka tidak ceria, kalau kita bersyukur tapi hati kita tidak seperti yang kita ucapkan, kita bersyukur kata-kata kita seperti itu, tapi tidak ada kegembiraan yang sebenarnya, itu bukan ucapan syukur yang sebenarnya, itu bukan ucapan syukur yang seperti dimaksudkan dengan firman Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, mesti ekspresinya itu muncul dari kelihatan yang di luar. Haleluya. Seperti juga pengalaman Ayub kan, selalu kita juga dengar dan baca kitab Ayub. Dia tetap mensyukuri dengan apa yang kejadian yang berlaku kepada hidup Ayub. Oke, saudara, mari kita lihat dari pelajaran dari firman Tuhan ini, kegembiraan hati bersyukur. Kita sudah belajar dengan 3 poin. Yang pertama, alasannya ialah karena kita lebih berharga dari apapun di dunia. Beritahu sebelah kiri kananmu, Anda lebih berharga dari apapun di dunia ini. Alasan yang kedua, bahwa segala sesuatu yang kita lalui atau alami dalam dunia ini, apalagi dalam kegagalan kita, itu semua adalah pelajaran dan pengalaman yang bernilai. Jadi selalunya bahwa kita lebih mudah dan senang mengucap syukur bila kita berada dalam situasi yang senang, yang baik-baik. Tetapi dalam situasi yang sulit, susah, sangat susah kita untuk menyatakan kesyukuran, apalagi dengan hati gembira. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini bahwa segala sesuatu, baik itu termasuk dalam kegagalan yang kita anggap kegagalan,
itu semua ada hikmahnya. Jadi kegagalan termasuk di dalam pengalaman hidup kita atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu semua bernilai, sangat berarti. Yang ketiga, karena membuat hidup lebih indah di mata Tuhan. Karena membuat hidup lebih indah di mata Tuhan. Jadi bergembiralah dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan akhiri dengan satu ilustrasi kisah tiga pohon atau tiga pokok yang ada di hutan. Kisah ini dari tiga pokok di dalam hutan. Ketiga-tiga pokok ini saling menceritakan mengenai harapan atau impian. Pokok yang pertama berkata, suatu hari nanti aku akan menjadi putih, harta karun. Aku akan diisi dengan emas, perak, berbagai batu permata, dan semua orang akan mengagumi keindahannya. Wah, ini impian pokok yang pertama. Pokok yang kedua, impiannya untuk menjadi pokok yang akan mengangkut raja-raja. Dia katakan, suatu hari aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar ke hujung dunia. Aku akan menjadikan kapal yang kuat, dan setiap orang merasa aman berada di dalam kapalku. Wah, sangat luar biasa juga impian pokok yang kedua atau pohon yang kedua. Kemudian pohon yang ketiga, dia menyampaikan impiannya. Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan puncak bukit. Orang-orang akan memandangku, berpikir betapa aku begitu dekat menggapai surga dan Tuhan. Aku akan menjadi pohon yang terbesar sepanjang masa, dan orang-orang akan mengingatku. Setelah beberapa tahun, harapan, impian daripada ketiga pohon ini, maka datanglah sekelompok penambang pohon atau pokok menambang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Ya, sangat senang sebab dia tahu bahwa ia akan dibuat menjadi peti, harta karun. Itu harapannya. Tetapi doanya tidak menjadi kenyataan karena tukang kayu membuatnya menjadi kotak, tempat menaruh makanan ternak. Ianya diletak di kandang, setiap hari diisi dengan jerami. Kita lihat pokok yang kedua. Pokok yang kedua dibawa ke galangan kapal. Ia berpikir bahwa doanya menjadi kenyataan, tetapi ia dipotong-potong dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan yang kecil. Kan pertamanya dia punya harapan untuk menjadi sebuah kapal yang besar, kapal layar atau kapal laut yang besar. Tapi kenyataannya dia dipotong-potong, dibuat menjadi sebuah perahu yang kecil, perahu nelayan. Impiannya menjadi kapal besar untuk mengangkut raja-raja berakhir. Kemudian pohon yang ketiga dipotong menjadi potongan kayu besar, dibiarkan teronggok
Tetapi ketika pohon itu telah melupakan impian harapan mereka masing-masing. Kemudian suatu hari sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan seorang bayi anak di kotak tempat makanan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang datang dan menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama itu sadar bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang masa. Haleluya. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar datang dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Tetapi salah seorang laki-laki itu berdiri berkata kepada badai, "Diam, janganlah." Dan badai itu pun berhenti. Ketika itu tahulah bahwa ia telah mengangkut raja di atas segala raja. Haleluya. Dia tidak sadar bahwa yang naik dari dalam perahunya yang kecil itu ada seorang raja di atas segala raja, Yesus. Dan akhirnya seorang datang lagi mengambil pohon yang ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan, sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya. Laki-laki itu dipakukan di kayu itu, mati di puncak bukit. Akhirnya bahwa ia dekat dengan Tuhan karena Yesuslah yang disalibkan padanya. Haleluya. Saudara, dalam pelajaran atau kisah ini kita akan mendapati ketiga-tiga pohon mendapatkan apa yang mereka inginkan sebenarnya, tetapi tidak dengan cara yang seperti mereka bayangkan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Kita hanya tahu bahwa jalannya Tuhan bukanlah jalan kita, tetapi jalannya Tuhan adalah yang terbaik bagi kita untuk selamanya. Itu sebabnya kita bersyukur dan bergembira dalam apapun kejadian yang kita alami. Amin. Haleluya. Betapa banyak hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita setiap hari. Uang dan harta hanyalah bahagian kecil atau sebahagian kecil dari berkat yang kita terima. Berkat Tuhan itu menyeluruh dan sempurna, merangkumi berkat jasmani dan berkat rohani. Sukacita atau kegembiraan adalah mengekspresikan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kegembiraan hati bersyukur pada hari ini. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami kembalikan segala pujian dan syukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang sudah memimpin dan memberkati hidup kami. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah menyampaikan message buat kami untuk kami bergembira dengan apapun kondisi kami, melalui dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena bila hati kami bergembira dalam hal untuk menyatakan syukur, maka kami akan melihat bahwa ada keuntungan, ada kekuatan, ada hikmah, ada pelajaran yang bernilai, yang berarti di dalam hidup kami Tuhan.
Bapak terima kasih. Kami juga mau berdoa supaya setiap kami di sini, kami harus menyadari karena kami lebih berharga dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan kami menyadari dalam apapun peristiwa yang kami alami, yang kami lalui di dalam dunia ini, baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan kami, itu semua adalah pelajaran dan pengalaman yang bernilai dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menghargai dalam setiap peristiwa ini. Dan jangan buat hidup kami untuk bersungut dengan apapun kegagalan yang kami alami. Tetapi kami mau bersyukur karena melalui kejadian masa lampau apa yang kami alami ini, itu adalah satu pelajaran dan pengalaman pribadi kami dalam menjalani hidup kami. Dan kami akan mengerti tujuan hidup kami berada di tengah-tengah dunia ini, untuk kami melakukan perkara yang mempermuliakan Tuhan, untuk kami mengerjakan apa yang Tuhan sudah amanahkan, apa yang Tuhan sudah bertanggung jawab buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap kami di sini, kami perlu sadar, kami perlu memahami bahwa hidup kami ini lebih indah, lebih menarik di mata Tuhan. Kami orang-orang yang istimewa, kami orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kalau kami mengerti tentang kesyukuran, tentang makna arti dari kesyukuran, maka itu akan membuat hati kami bersukacita, hati kami bergembira untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami memandang dan berharap dalam segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, apapun kejadian yang berlaku dalam hidup kami selepas ini, bahwa itu semua ada tujuan, ada maknanya. Ajar kami untuk tetap hidup dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat Tuhan SIB CCG atau keluarga besar SIB CCG ini ya Tuhan. Berkati hidup mereka Bapa, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluar masuk mereka, baik waktu mereka bekerja keluar di tempat yang dekat, jauh, atau mungkin perjalanan menggunakan transport yang mereka guna dalam perjalanan yang jauh. Lindungi mereka Bapa, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, menyertai mereka semua ya Tuhan. Anak-anak yang terjejas di dalam persekolahan karena akibat atau faktor daripada coronavirus atau pandemic yang pandemic 19 ini, Bapak kami berdoa supaya mereka juga Tuhan Engkau memberi mereka kekuatan penghiburan, Engkau memberi mereka juga komitmen dan inisiatif ketekunan untuk mau belajar di rumah, supaya mereka juga tidak ketinggalan dengan perkembangan di dalam pendidikan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa secara khususnya untuk pertumbuhan iman rohani seluruh umat Tuhan, jemaah-Mu, keluarga-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka Tuhan, proses mereka untuk bertumbuh, untuk mencapai di dalam kedewasaan, sehingga mereka akan menghasilkan buah yang mempermuliakan Tuhan. Bapak Engkau berkati, Engkau Tuhan sertai, dan Engkau Tuhan yang memberikan mereka rema-rema yang segar, mengalir dalam hidup mereka, cara pikir mereka, cara mereka bertindak, semuanya adalah di dalam kontrol Tuhan, di dalam penguasaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Bapak terima kasih, sekali lagi kami respon firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kasih karunia Allah, wajah Allah yang menyinari kita dan juga menyertai kita, dengan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita sampai Maranatha. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin. Siapa yang diberkati dengan renungan pastor sebentar tadi, mari kita aplikasikan renungan tadi di dalam kehidupan harian kita. Baiklah, mari kita bangkit berdiri, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lagu akan dijalankan dan persembahan boleh dijalankan. Segala wang persembahan dan perpuluhan boleh diberikan kepada benda hari gereja melalui transaksi atas talian.
seperti yang tertera. Jangan lupa letak remarks pada resit dan hantar kepada bendahari gereja iaitu Deacon Roger di WhatsApp. Father, we want to give our best to you, and only our best. So we sing the song to you. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Berikut merupakan CCK News pada minggu ini. Let's check it out! Unit Pelayanan A2J akan mengadakan Bible Challenge pada 4 Jun 2020, hari Khamis jam 8.30 malam, di mana para jemaat yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul dan paling pantas bakal mendapat hadiah istimewa daripada A2J. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita ikut aktiviti ini bersama kami. Pada setiap hari Jumaat jam 9 malam, setiap komsel, baik komsel keluarga atau komsel A2J, anda diminta untuk mengadakan komsel secara atas talian bersama ahli komsel menggunakan Google Meet, Zoom ataupun aplikasi yang membolehkan semua ahli bergabung. Ini kerana kita akan mengadakan sesi penerapan khotbah Ahad. Bahan bagi komsel akan diberikan kepada ketua-ketua komsel. Diharapkan setiap ketua komsel ambil perhatian untuk program ini. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan majlis gereja atau pastor. Unit Pelayanan PKK menganjurkan pertandingan membuatkan ucapan Hari Bapa bertemakan Happy Father's Day dan I Love You Daddy, khusus bagi anak-anak sekolah minggu SIBCCK. Pertandingan ini akan diadakan pada 6 Jun 2020, Sabtu pada jam 8.30 malam sehingga 9.30 malam di WhatsApp, di mana ibu bapa anak-anak perlu menghantar video dan kad ucapan yang sudah siap dengan ucapan Happy Father's Day and I Love You Daddy kepada M2 Ministry di WhatsApp pada hari tersebut. Hadiah istimewa akan diberikan kepada pemenang yang menghasilkan kad ucapan dan video yang sangat kreatif. Jadi, kepada para ibu bapa, sila beri galakan kepada anak-anak supaya melibatkan diri mengikuti pertandingan ini. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan guru-guru sekolah minggu.
Sekian itu sahaja CCK News kita pada minggu ini. Kami berharap anda dapat mengikuti aktiviti yang akan dilaksanakan nanti. Ini adalah suatu inisiatif bagi kita untuk teruskan aktiviti gereja dan berinteraksi bersama keluarga besar SIBCCK walaupun kita tidak bertemu secara fizikal, tapi dengan aktiviti seperti inilah kita dapat berkomunikasi dan membiasakan diri untuk hidup dalam norma baharu. Ingatlah bahawa gereja adalah jemaah, iaitu kita dan bukannya bangunan. Oleh itu, mari kita stay connected di dalam Kristus bersama-sama. Sebelum itu, sudah kamu follow, like dan subscribe sosial media rasmi kita? Sekiranya belum, saya mengajak anda untuk follow, like dan subscribe kerana segala info berkenaan gereja akan diupdate di sana. Kita tidak mahu ada di antara jemaat yang tertinggal info penting.